Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami telah Kau berikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan anak-anak-Mu, kekasih-kekasih hati-Mu, hamba-hamba-Mu, di dalam persekutuan doa ekumene BPKP seluruh Indonesia. Biarlah rahmat dan anugerah-Mu melimpahi kami semua, dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, Kau celikkan mata rohani kami, dan berkuasalah roh Tuhan atas kami, supaya kami Tuhan bukan hanya mendengarkan, tapi dapat melakukan segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah kita pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar atau akan sedikit sharing firman Tuhan dari kitab Matius 25 ya, ayat ke-31 sampai dengan ayat ke-40. Demikianlah firman Tuhan, Matius 25 ayat 31 sampai dengan ke-40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami menguji Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, Bapak Ibu sekalian, ini soal hari penghakiman. Tatkala Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi, dan Dia datang bersama dengan para malaikatnya dalam segala kemuliaan dan kemegahannya, karena memang Dia adalah Tuhan dan Raja, jadi datang dengan segala kemuliaan dan kemegahannya, dan diiringi oleh para malaikat-malaikatnya. Puji Tuhan. Tetapi persoalannya adalah ketika Dia datang, Tuhan akan memberikan penghakimannya, Tuhan akan melakukan pengadilannya, Tuhan akan melakukan penilaiannya. Dan saudara lihat, ketika Tuhan melakukan penghakiman, Dia memisahkan antara kambing dan domba. Siapakah kambing dan domba itu? Ada yang bilang kambing itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Tetapi saudara, kambing dan domba itu kedua-duanya adalah orang-orang percaya. Dan mereka dipisahkan karena apa? Karena perbuatannya. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatannya yang berdasarkan atau tidak berdasarkan kasih.
Dikatakan di situ, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. Bahkan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi saudara, semua ini adalah cerita tentang kambing dan domba adalah orang-orang percaya, orang-orang benar yang kehidupannya didrive, distimulir, didorong oleh karena kasih. Sebab orang-orang percaya adalah anak-anak Tuhan yang DNA-nya adalah kasih. Allah kita itu kasih. Allah itu kasih. Oleh karena kita anak-anak Allah, maka kita memiliki DNA Allah, yaitu apa? Kasih. Dan ketika DNA kasih itu tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka Tuhan datang dengan segala penghakimannya untuk menghakimi perbuatan orang-orang percaya ini. Apakah dia berdasarkan kasih atau tidak berdasarkan kasih? Itulah sebabnya ketika kambing-kambing itu dihakimi, Tuhan berkata, sebab ketika aku lapar, ayat 42 dan seterusnya, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 48, dan ini cukup ngeri saudara. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bayangkan saudara, kita adalah anak-anak Allah yang bukan diperanakan dari darah dan daging, tetapi diperanakan dari Allah, dari roh Allah. Karena kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan ketika kita diberikan kuasa, seperti Yohanes 1 berkata, anak-anak yang bukan diperanakan oleh darah dan daging, tetapi oleh Allah. Karena Allah kita adalah roh, kita diperanakan dari roh Allah. Dan DNA kita adalah DNA Allah, yaitu kasih. Jadi ketika diperhadapkan pada saat penghakiman terakhir, anak-anak Allah ini tidak melakukan kasih atau belas kasihan, maka kita berhadapan dengan Tuhan yang memberikan upahnya. Mari kita lihat di Matius 16 ya, saudaraku, ini lebih jelas. Ayat ke-27 ya, Matius 16 ayat 27 berkata demikian. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan saudara lihat itu, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jelaslah bahwa setiap anak Allah pada akhirnya dituntut perbuatannya adalah perbuatan kasih. Jadi dikatakan di kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bukan berarti bahwa kita diselamatkan karena perbuatan kita, bukan. Tetapi kita melakukan perbuatan kasih sebagai bukti bahwa kita sudah beriman. Kita sudah memiliki hak sebagai anak-anak Allah, kerajaan Allah sudah kita miliki, kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang sangat suci dan mahal itu di kayu salib di Golgota.
Artinya kita sekarang melakukan perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan iman kita. Jadi Alkitab berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan perbuatanmu. Jadi kita melakukan perbuatan iman. Ketika kitab Yakobus berkata, hasilkanlah perbuatanmu berdasarkan imanmu, itu berarti bahwa kita bukan diselamatkan karena perbuatan kita, tetapi kita diselamatkan karena iman kita kepada Kristus Yesus, dan perbuatan kita itu mengiringi iman keselamatan kita, mengiringi iman pertobatan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan di Yakobus 2 ya. Mari kita lihat Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17 ya. Demikianlah firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi artinya kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman percaya kita. Karena itu semua karena anugerah. Kita percaya kepada Kristus, kita selamat. Amin. Tetapi ketika kita percaya, Tuhan meminta kita melakukan perbuatan-perbuatan iman. Dan perbuatan iman itu apa? Yaitu berdasarkan kasih. Karena DNA kita DNA kasih. Tidak mungkin seorang anak Tuhan tidak melakukan kasih. Ketika ditemui oleh Tuhan bahwa kita tidak melakukan kasih, maka Allah berkata kita adalah kambing-kambing, bukan domba. Dan kita tahu domba itu selalu menurut. Sementara kambing suka menanduk, suka melawan. Itu sebabnya pada akhirnya kita dihakimi, orang-orang percaya ini, menurut perbuatannya. Perbuatan kita harus sesuai dengan iman kita. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di kitab Lukas, ya saudaraku, Lukas 10, dikatakan tentang orang Samaria yang baik hati. Apa yang terjadi di situ? Ya, Lukas 10 dikatakan ayat yang ke-30 sampai dengan ke-37 ya, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara lihat, Tuhan Yesus sendiri yang mengajari kita bagaimana kita melakukan kasih. Pertanyaannya kan begini, kita
masa-masa seperti ini, masa-masa sekarang, kita didrive oleh dunia untuk memikirkan diri kita dulu. Itulah sebabnya kita begitu sibuk dengan hal-hal yang menyangkut kebutuhan kita. Kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan pakaian, kebutuhan papan. Kita diwajibkan oleh karena kita telah berkeluarga, karena kita telah menikah, kita mencari nafkah. Tetapi sayangnya kita lebih dominan melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan kita sendiri daripada perbuatan-perbuatan kasih. Sebab betul sekali ketika kita melakukan perbuatan kasih, saudaraku, perbuatan itu akan menimbulkan banyak kerepotan, akan menyita waktu, akan membuat kita bukan kehilangan ya, tapi kita akan sibuk dengan tenaga kita, energi kita, pikiran kita, bahkan uang kita. Dan ketika kita lihat orang Samaria yang baik hati ini, ketika dia menolong si orang yang habis dirampok ini, dia begitu repot, dia harus berhenti dari perjalanannya, mungkin perjalanan bisnis, mungkin perjalanan pelayanan, atau mungkin perjalanan kunjungan wisata, dan dia harus membuang waktunya untuk menolong orang ini, dan akhirnya dia mengeluarkan uangnya, dan dia memikirkan orang ini apakah dia ini nanti akan sehat, atau nanti uangnya cukup untuk membiayai sakitnya. Jadi memang kalau kita melakukan perbuatan kasih, tidak ada yang gratis. Tidak ada. Namun kita senang yang gratis. Itulah sebabnya kita tidak mau repot. Maka ketika Tuhan berkata di Yakobus tadi, pergilah dengan selamat, pakailah pakaian panas, ini makanlah makanan yang kenyang. Tetapi kita tidak melakukan itu, tidak memberikan itu, hanya kita berkata-kata saja. Maka Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, ini akhir zaman. Apa yang terjadi di dunia sekarang, nanti ini akan betul-betul digenapi. Ketika Matius 16 tadi ayat 27 berkata bahwa Yesus akan datang dengan para malaikatnya untuk menghakimi orang benar berdasarkan perbuatannya. Itu Tuhan akan menghakimi kita. Jadi Matius 25 ini bukan untuk orang lain, untuk kita, anak-anak Tuhan yang percaya. Jadi jangan sampai kita menjadi kambing-kambing oleh karena didapati oleh Tuhan kita belum melakukan perbuatan iman yang didasarkan atas kasih. DNA kita kasih, saudaraku. Di situ ada belas kasihan, di situ ada pengampunan, di situ ada kelemah lembutan, di situ ada kemurahan. Jadi kalau tidak ada kemurahan, tidak ada kesabaran, tidak ada kebaikan, tidak ada pengampunan, itu bukan belas kasihan. Itu bukan kasih. Dunia sekarang sedang menuju kepada kebinasaannya karena tidak menunjukkan kasih. Tetapi kita bukanlah orang-orang dunia. Kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara, ada cerita di kitab Ayub ya. Mari kita lihat kitab Ayub ya. Agak jauh tapi kita belajar sedikit. Ayub 1, saudaraku. Bayangkan ya. Di kitab Ayub itu kita bertemu dengan seorang Ayub yang dikatakan di Ayub 1 itu, ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara lihat ini, keren banget ini Ayub ini. Dia takut akan Tuhan, dia saleh, dia jujur, dan dia menjauhi kejahatan. Jadi semua atribut orang benar ada pada Ayub. Bayangkan itu saudara, atribut orang benar ada pada Ayub. Tetapi atribut itu tidak didapati pada anak-anaknya. Saudara, hati-hati loh dengan anak-anak kita. Saya mendapati anak-anak
milenial dan Gen Z banyak sekali yang nggak suka akan ibadah, banyak sekali yang nggak suka dengan firman Tuhan. Mereka sukanya apa? Mementingkan dirinya sendiri. Sukanya apa? Mereka suka dengan game. Sibuk berjam-jam dengan game. Game online. Dan mereka tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat rohani. Yang kita lihat. Ya, ayat yang keempat. Ayub 1 ayat yang keempat. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara lihat, saking kayanya, saking diberkatinya, Ayub itu anak-anaknya terus-menerus berpesta. Saudara, siapa yang tidak mau kaya hari-hari ini? Siapa yang tidak mau diberkati secara materi hari-hari ini? Semua kita pasti mau dan kita semua pasti suka. Tetapi kan persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah ketika kita sedang pesta pora, makan, minum, kita sibuk nongkrong-nongki di sana sini, kita tidak memperhatikan hal-hal yang rohani dan tidak melakukan perbuatan baik atau kebajikan di sana sini, kita tidak mau waktu kita direpotkan dengan hal-hal yang bersifat rohani, yang bersifat kasih, melakukan perbuatan kasih, kita tidak mau mengunjungi orang sakit, kita bahkan tidak mendoakannya, kita cuma bilang, oh ya kita dukung dalam doa, oh ya kita dukung dalam doa, oh ya, tapi kita tidak berdoa. Kita mengucapkan selamat ulang tahun, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mendoakannya dalam doa kita secara pribadi. Kita mengucapkan semoga cepat sembuh, tapi kita tidak sungguh-sungguh mendoakannya supaya cepat sembuh dalam doa pribadi kita. Atau kita tidak menolong orang-orang yang perlu bantuan, bahwa dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu bayar kontrakan dan seterusnya. Ini anak-anaknya Ayub seperti itu. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu. Bayangkan saudara, hari-hari pesta. Lalu apa yang terjadi? Dalam satu malam saja, dalam satu hari, anak-anaknya dilenyapkan Tuhan. Ya, ayat yang ke-18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ya, mereka sedang pesta ini. Ayat ke-19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada keempat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara lihat ini. Tragis sekali. Ayahnya sangat rohani, sangat saleh, sangat takut akan Tuhan. Ayahnya, saudaraku. Jangan sampai anak-anak kita tidak saleh, tidak takut akan Tuhan, tidak menjauhi kejahatan, tidak berbuat kebajikan. Kerjanya memikirkan diri sendiri, kerjanya mementingkan diri sendiri. Sibuk cari nafkah, sibuk cari makan, tapi lupa kebajikan, lupa perbuatan baik, sehingga kita nyaris-nyaris, hampir-hampir tidak didapati oleh Tuhan melakukan kebajikan, perbuatan baik. Saudara, kita bukanlah kambing-kambing, kita adalah domba-domba di hadapan Allah. Oleh karena itu saya percaya, saudara, kita semua hari ini sedang dipersiapkan Tuhan menjelang Tuhan datang kembali.
Kenapa saya berkata demikian? Saudara lihat, kondisi sekarang di Timur Tengah tidak baik-baik saja. Ya kan? Ledakan mungkin akan memuncak beberapa hari atau beberapa bulan ke depan, atau beberapa tahun ke depan antara Iran dan Israel, dan mungkin nanti Cina atau Rusia terlibatkah? Kita tidak tahu, tetapi itu hampir menggenapi firman Tuhan di kitab Nubuatan Nabi Yesaya. Dan saya ingin mengatakan, jangan takut dan jangan gentar selama kita terus-menerus beriman dan terus-menerus melakukan perbuatan kasih. Perbuatan kita itu mengiringi iman kita. Perbuatan kita itu mengiringi iman pertobatan kita. Perbuatan kita itu akan selalu mengiringi iman kita kepada Tuhan. Saya percaya kita semua dipersiapkan Tuhan untuk menjadi domba-dombanya yang akan melakukan perbuatan kebajikan di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah dan kasih-Mu. Pagi ini kami belajar sedikit tentang firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami mendapatkan rema dan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan kami didorong oleh Roh Kudus untuk selalu melakukan perbuatan kasih sesuai dengan iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. 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 Amin.